Kalau misal kita mau terjun ke dunia animasi, menjadi animator, Ya. itu mulainya dari mana sih, Pak? Yang pertama adalah cara sekolah. Berarti niat saja tidak cukup. Oh, tidak cukup. Animasi kelihatannya menyenangkan menggambar, tapi tidak gampang. Tapi bisa. Animpiade Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia. Dan masih bersama saya, Ali Isa. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang animasi dan masih bersama dengan Pak Yudo. Halo. Topik hari ini kita akan membahas tentang kalau misal kita mau terjun ke dunia animasi, menjadi animator, Ya. itu mulainya dari mana sih, Pak? Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang animator atau masuk di dunia animasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan gitu. Nah, di sini saya melihatnya adalah Anda menjadi seorang animator dulu. Ya. Karena untuk masuk terjun di dunia animasi bisa banyak banyak profesi dan banyak keterampilan dan banyak yang bisa dilakukan. Tetapi fokusnya adalah pada menjadi seorang animator. Untuk menjadi seorang animator, Anda bisa belajar dan Anda memang harus belajar. Tapi belajarnya di mana? Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan dan bisa Anda pilih. Yang pertama adalah cara sekolah. Anda bisa sekolah. Kalau Anda dari SMP, Anda bisa masuk ke SMK yang jurusan animasi. Ya, kok di bawahnya SMK belum ada ya, Pak? Belum ada. Dan memang karena ini merupakan satu program studi, suatu kejuruan. Jadi baru dan memang hanya ada di tingkat SMK. Oke. Walaupun mungkin di SMP sudah belajar menggambar, itu memang sudah dibuat animasi sederhana, tetapi hanya menggunakan software saja, tetapi tidak teknik-tekniknya seperti apa. Nah, di SMK itu diajarkan bagaimana teknik membuat animasi. Di Indonesia ada beberapa SMK di beberapa kota yang bisa menjadi pilihan dari teman-teman yang masuk di dunia animasi. Pertama di Yogyakarta ada, kemudian di Jogja ada, di Bandung ada, dan di Malang ada, di Bali juga ada, dan di beberapa tempat ada, bahkan di Lampung pun juga ada. Nah, di situ ada jurusan atau program studi animasi. Berarti SMK tidak semua kota punya SMK animasi? Tidak semua, tetapi sudah ada. Jadi kalau memang mau masuk mulai sejak dari dini dari SMK, itu berarti Anda harus memilih kota mana yang nanti akan menjadi tempat untuk belajar pertama kali mengenal atau terjun di dunia animasi. Itu yang pertama. Jadi di SMK itu nanti akan diajarin bagaimana teknik animasi 2 dimensi, kemudian 3 dimensi, dan semua hal-hal mendasar tentang animasi. Nah, setelah itu kemudian kalau Anda mungkin dari SMU atau mungkin dari SMK bidang lain tapi kemudian pengen masuk di dunia animasi, Anda juga bisa kuliah di jurusan animasi, di program studi animasi. Nah, itu ada beberapa. Anda bisa masuk ke memang politeknik seni khusus animasi, ada. Kemudian juga ada program studi sekolah tinggi yang menyelenggarakan animasi juga ada, atau universitas itu juga ada yang mempunyai program studi animasi. Walaupun tidak sebagai fakultas animasi tetapi menjadi program studi dari salah satu fakultas yang ada di universitas tersebut. Nah, kalau di beberapa poli seni yang ada itu adalah program D3, itu program D3 animasi ada di Polimedia, itu ada di Jakarta. Dulunya ada poli seni ada di Jogja, tetapi sekarang sudah tutup. Kemudian kalau untuk sekolah tinggi ada di Jogja, ada sekolah tinggi multimedia atau STMM MMTC. Itu programnya dari D3 hingga D4 untuk animasi. Atau di fakultas, atau di perguruan tinggi, atau di universitas. Ada di Jakarta, ada Universitas Multimedia Nusantara, ada BINUS atau Bina Nusantara, itu juga ada. Kemudian ada di Bandung juga ada STMM sekolah Telkom, itu juga bisa. Kemudian di Jogja juga ada ISI,
kemudian ISI Yogyakarta, di situ ada Fakultas Seni Media Rekam, kemudian ada juga di Solo, itu juga Institut Seni Indonesia Solo, Surakarta, itu juga ada. Anda bisa mengikuti atau mengambil mata kuliah animasi, sehingga Anda bisa nanti memahami, mengenal dunia animasi, dan Anda bisa selanjutnya nanti setelah lulus bekerja di dunia animasi. Nah, itu kan kampusnya banyak banget tuh Pak. Ya. Ketika saya mau masuk nih, nah apa yang perlu dipertimbangkan untuk memilih kampus? Apa perbedaannya apa sih dari kampus? Sepertinya tidak ada Kampus. perbedaan. Kalau saya katakan bahwa dengan adanya banyak pilihan, itu banyak memang masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri. Artinya pada saat mereka belajar itu, kalau misalnya dengan S1 atau paling tidak dengan tingkat S1, berarti waktunya kan lebih lama. Kalau dengan D3 itu mungkin hanya 3 tahun saja. Kalau SMK juga memang 3 tahun saja, tetapi levelnya kan berbeda. Itu saja. Nah, padahal yang penting bukan masalah di mana Anda sekolah, tapi bagaimana Anda menguasai teknik-teknik animasi. Karena kalau Anda tidak bisa sekolah atau kuliah, maka Anda juga bisa belajar secara otodidak saja. Anda bisa belajar dari buku-buku yang ada, karena sekarang sudah banyak sekali buku, atau Anda belajar secara online. Karena sekarang di YouTube seperti ini sudah banyak. Bagaimana cara membuat animasi, bagaimana belajar tekniknya, bagaimana belajar softwarenya, itu sudah ada. Dan Anda tinggal mencoba. Dan software bisa Anda gunakan, bisa Anda download secara free untuk waktu 30 hari, Anda bisa mencoba di situ. Nah itu bisa cara yang kedua Anda lakukan, otodidak. Cara yang ketiga adalah dengan kursus. Karena sekarang juga banyak lembaga pendidikan kejuruan atau lembaga pendidikan profesi itu yang membuka jurusan animasi. Nah itu bisa Anda lakukan, Anda bisa ngambil di situ, baik yang secara online maupun secara offline. Itu bisa Anda lakukan. Karena yang secara offline atau ada lembaga kursus yang membuka jurusan animasi itu seperti ESDA, kemudian ada IDS, kemudian juga di Jakarta ini ya. Kemudian ada Bengkel animasi itu termasuk bengkel animasi ada tetapi di online. Oke. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi yang offline. Nah, kalau yang seperti bengkel animasi itu adalah pelajaran kursus tapi secara online. Nah, Anda bisa apakah mau ngambil bengkel animasi atau juga ada yang namanya adalah animation mentor. Tetapi itu dari luar negeri. Bisa. Banyak beberapa teman-teman Anda yang mengambil pelatihan tapi bahasa Inggris Anda harus bagus. Oh, itu yang mentornya itu kalau nggak salah yang dari animatornya Disney Pixar Salah itu bukan satunya itu. Karena banyak di situ mereka yang bergabung untuk menjadi mentor dari para calon-calon animator yang ada di situ. Tetapi kalau Anda kurang dalam bahasa Inggris atau bahasa asing, Anda bisa mengikuti di bengkel animasi. Di situ ada Mas Roni Gani yang nanti akan meng-guide Anda, akan menjadi mentor Anda dan teman-temannya untuk menjadikan Anda sebagai seorang animator. Ya. Nah, itu cara yang ketiga. Ada cara yang terakhir, keempat, tapi agak jarang dan agak sulit. Itu adalah magang. Jadi, tapi Anda harus sudah menguasai teknik menggambar yang baik. Tidak hanya baik, bagus, tidak hanya bagus, tetapi excellent. Mengapa? Karena dengan Anda bisa menggambar, maka Anda bisa masuk di animasi, masuk di studio animasi dan Anda bisa magang di situ untuk belajar secara langsung pada teman-teman animator yang ada di studio tersebut. Memang Anda bisa jadi tidak masuk di animator dulu, tetapi kemungkinan Anda menjadi ilustrator dulu. Anda menjadi ilustrator, Anda menjadi desain karakter, atau Anda membuat desain untuk properti, atau Anda membuat desain untuk background, latar belakang, atau poster. Lebih itu ke supporting ya. Tetapi paling tidak Anda sudah masuk di dunia bisnis animasi, di dunia animasi bahkan langsung Anda bisa magang dan Anda bisa tahu bagaimana teknik-teknik membuat animasi. Anda bisa belajar, bisa tanya kanan kiri Anda, kemudian Anda mencoba dan kalau nanti Anda sudah merasa dan Anda bisa menunjukkan kepada atasan Anda bahwa Anda bisa menjadi seorang animator karena sudah mengetahui tekniknya, maka
Anda bisa langsung menjadi animator. Gitu. Tapi itu syarat dan ketentuan berlaku untuk cara Tapi yang syarat dan keempat. ketentuan berlaku. Semua syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi hal yang paling penting itu adalah ya Anda harus, kalau memang Anda mau menjadikan animasi sebagai profesi atau karier Anda, maka Anda harus konsisten ini. Anda harus benar-benar punya passion. Tidak hanya sekedar Anda bisa gambar, tapi Anda harus punya passion, Anda punya persistence, karena ini yang paling dipentingkan. Animasi kelihatannya menyenangkan menggambar, tapi tidak gampang, tapi bisa. Gitu. Oke, menarik. Nah, kalau tadi kan dari keterangan Pak Yudo, yang paling rendah itu kan SMK ya? Paling rendah SMK. Ada Iya. SMK, kemudian ada masuk ke perguruan tinggi, kemudian kursus dan magang. Magang atau otodidak. Ada otodidak. Magang termasuk, ya semuanya ada otodidaknya. Tapi kalau otodidak dia belajar sendiri, tidak ada yang bisa ditanya. Ya, betul. Iya sih. Ditanya kalau Iya sih. magang atau kursus, Ada yang sosok bisa mentor ditanya. lah ya. Ada sosok mentor, ada sosok guru, ada sosok dosen Dan teman. yang bisa dan teman yang bisa ditanyain. Untuk apabila nanti menemukan satu masalah gitu. Nah, kalau misal saya punya anak atau adik yang dia tertarik dengan animasi nih, tapi kan yang ada di lapangan saat ini tempat untuk belajar itu kan minimal SMK. Nah, kalau berarti kan harapan satu-satunya adalah di kursus. Nggak mungkin dong anak kecil sudah magang. Ya. Nah, kalau kursus itu menerima nggak sih anak kecil? Sepanjang yang saya tahu memang kalau untuk kursus itu biasanya agak jarang. Ya mungkin ya. Artinya kecil itu SD atau SMP begitu agak jarang. Kenapa? Karena biasanya beberapa dari mereka itu kelas buka kalau jumlah pesertanya ada kuotanya. memenuhi kuota katakanlah seperti itu. Nah biasanya kuotanya itu malam. Nah kalau untuk anak-anak ini yang agak repot kan. Nah, kalau malam targetnya kan mahasiswa. Itu targetnya entah mahasiswa, Atau entah pelajar. atau karyawan yang sore hari pengen belajar tentang animasi seperti itu. Tetapi masih tetap dimungkinkan. Nah, tinggal paling tidak mendengar atau mencari informasi karena biasanya beberapa lembaga atau beberapa organisasi atau beberapa perkumpulan atau komunitas itu membuka semacam workshop atau Pelatihan. praktek membuat animasi sederhana. Itu bisa dilakukan. Ada dan itu bisa dilakukan. Memang tidak semua kota, memang tidak semua tempat itu ada, tetapi bisa bahkan itu bisa dilakukan secara online juga gitu. Berarti kalau untuk mengenalkan animasi ke anak-anak lebih arahnya ke workshop itu Ya, tadi mungkin workshop aja dulu bagaimana untuk mengenalkan dan juga terutama kalau memang ingin lebih melihat bagaimana passion atau keinginan anak-anak untuk masuk di dunia animasi, kita lihat apakah dia senang menggambar atau tidak. Kemudian menggambarnya seperti apa? Karena artinya begini, kalau dia senang menggambar, seberapa waktu yang diperlukan dia untuk menggambar dalam satu hari. Oke, misalnya setiap pulang sekolah dia selalu pegang langsung gambar. Setiap pulang sekolah, nah di situ akan kelihatan seperti apa bakat dan tekad dia atau passion dia nanti untuk ke arah ke animasi gitu. Oke. Berarti niat saja tidak cukup. Oh tidak cukup, karena hanya niat tapi juga harus berlatih gitu. Dan berarti itu yang nanti akan menghasilkan. Iya, Jadi itu yang nanti akan dimanapun kita masuknya, entah melalui SMK atau kursus atau otodidak, Iya. yang terpenting sebenarnya yang perlu mungkin kita garis bawahi adalah di passionate-nya itu ya. Passionate itu yang paling penting karena untuk masuk bahkan nanti untuk mencapai menjadi seorang animator, artinya animator sebagai karier maupun sebagai profesi jalannya panjang. Mereka tidak langsung begitu masuk disebut sebagai seorang animator, tetapi masih dalam tahap awal. Itu yang nanti tidak langsung mereka nanti bisa menjadi seorang animator. Misalnya mereka baru menjadi liner dulu, kemudian menjadi clean up, kemudian menjadi coloring, sampai nanti kemudian bisa menjadi in between dulu, kemudian baru nanti menjadi keyframe. Setelah itu jadi ada meningkat terus tergantung dari seberapa
kemampuan dia untuk mengenal dan memahami animasi. Dan untuk mengimprove diri ketika sudah masuk. Iya. Dan Iya. harus selalu diimprove. Begitu Anda memilih jurusan animasi, begitu Anda memilih profesi sebagai animasi, berarti di situ Anda harus tekan kontrak untuk selalu mengembangkan diri. Kenapa? Karena teknik dan teknologi animasi selalu berkembang setiap saat. Ya. Jadi mau tidak mau Anda harus mengikuti itu. Selisih setahun aja itu sudah. Gak usah setahun, kadang-kadang sebulan, 2 bulan itu sudah ada perubahan, ada pengembangan, entah itu softwarenya, entah itu tekniknya. Itu yang akan sering dihadapi dan akan sering ditemui. Ya. Dan jangan cuma bergantung pada materi yang dikasih guru atau Apalagi siapapun itu ya. Iya, itu. Selalu saya ingatkan juga kepada mahasiswa saya, gunakan waktu paling tidak minimal 8 jam. Anda harus menggambar, Anda harus mengenal, Anda harus belajar animasi, mencari referensi untuk wawasan 8 jam sehari. Itu terserah apakah membaca buku, ataukah melihat animasi, ataukah berdiskusi, atau berlatih menggambar. Itu yang nanti akan menjadi seorang animator cepat atau lambat. Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu dia. Oke, menarik sekali. Nah, jadi itulah cara-cara untuk bisa masuk atau mengawali kalau misalnya teman-teman mau jadi animator. Ada banyak, silahkan pilih sesuai dengan kemampuan dan kesukaan masing-masing. Kalau misalnya, aduh aku kayaknya introvert gak suka bergaul dengan orang, ya otodidak boleh. Kalau misalnya mau lebih cepat, karena kalau misalnya ada temennya kan lebih cepat ya Pak? Bisa ya, bisa Belajarnya. tidak. Itu tergantung dari... Oh tergantung dari passion tadi. Iya, dan tiba-tiba Betul, kita ngajak teman tapi ternyata nggak punya passion, bahkan mengganggu saja, itu Oh, juga iya, tidak. iya, iya. Oke. Tapi kalau temannya itu memang benar-benar dia juga punya passion, wah itu bisa bagus. Nah, jadi silahkan pilih-pilih lingkungan ketika kalian mau jadi animator. Bisa jadi dari SMK, atau mau dari kuliah, atau kursus, atau langsung magang. Kalau misalnya dirasa kayaknya kemampuanku sudah memenuhi, boleh silahkan. Siapa tahu kan ketika magang dapat duit juga, ya dapat Bisa, ilmu juga. bisa, Nah, oke. Menarik sekali Kak. Kalau ngomongin animasi memang nggak ada habisnya, Oh, iya. tapi kita terkait dengan durasi. Jadi untuk episode ini kita sudahi sampai di sini dulu. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang animasi, nah dan ingin kita bahas nih di sini, nah boleh langsung ke komen aja. Jadi silakan tanya apapun, nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang kira-kira belum terjawab di episode-episode sudah rilis di Animpiade, kita akan jawab satu-satu. Oke, ya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Animation Talk. Sampai jumpa.